Assalamualaikum Sampurasun, sahabat Kirasa Baraya Sunda. Pada sore hari ini kita akan membahas lanjutan video yang di Balai Rombeng tersebut, yaitu tentang perjalanan sang petualang atau perjalanan sang musafir, yaitu beliau Kirasa Part 2. Untuk itu sebagai pembuka atau mengawali pembicaraan ini atau obrolan kami berdua, untuk Kirasa, silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi qad ahraja natal ijab fikri la arbabil hija wa hata anhum min sama'il aqli kula hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'a muhadaratiha munkasifah nahmaduhu jala alal in'ami bi ni'matil imani wal islami amma ba'd. Permisa channel YouTube Kirasa Baraya Sunda yang Aki hormati, dimanapun berada, semoga sehat selalu, berkah barokah untuk semua yang nonton, yang dibagikan video-video Ki Pamana Rasa ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sebelum melanjutkan ke cerita Kirasa sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, wabil khusus di daerah Kota Tasikmalaya, Pesantren Cipasung, Pesantren Cikole, Pesantren Sadang, Pesantren Manonjaya khususnya ya, buat alumni Manonjaya Tasikmalaya. Tak lupa kepada lagi Al-Musri ya, alumni Al-Musri dari Cianjur. Tak lupa ke alumni Gontor, Tubuh Ireng, Buntet, dan Jombang, dan yang lainnya, pokoknya Jawa Timur, Jawa Tengah yang Aki hormati. Mudah-mudahan Allah muliakan, panjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Di sini Kirasa akan meneruskan riwayat cerita hidupnya waktu part pertama itu sampai Kirasa keluar kabur dari Tasik. pesantren ya. Iya, yang dari Tasik. Ya. Berarti ini lanjutan video berikutnya berarti ya Ki? Iya, benar. Iya permisa, alhamdulillah wa syukurillah, ini di lokasi hutan bambu. Kita ngobrol-ngobrol rileks sama Kirasa. Oke Ki. Nah, sekarang mulai obrolannya Ki ya. Oke. Oke, jadi ini mulai dari keluarnya Aki di pondok pesantren yang ada di Tasikmalaya. Nah, itu keluarnya Aki berarti kabur. Nggak ada pemberitahuan ke pihak pesantren. Nggak ada. Emang jujur Aki kabur. Iya, berarti kabur. Dia jujur, kabur dari pesantren. Saking takutnya dijodohkan Iya. itu ya. Dia karena nikmatnya dia mencari ilmu atau mengaji. Nah, kaburnya itu Ki, kemana itu tujuannya? Pulang atau kemana? Waktu itu Aki nggak ada tujuan ya. Yang penting Aki jauh dari pesantren itu biar Aki tidak ada lagi yang menjodohkan. Iya, Intinya tujuannya keluar aja. Iya. Sampai Aki itu jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jadi nggak pakai kendaraan, sahabat. Jadi Aki ini jalan kaki. Iya. Aki jalan kaki ini Kang Ustaz Is. Aki ini jalan kaki ini dari daerah Raja Pola Iya. sampai daerah Malambong Garut ya. Sampai nggak kerasa 2 hari 2 malam perjalanan. Nggak tahu Aki juga itu bisa nyampe ke daerah Malambong Garut. Ya, Itu. berarti itu dari Raja Pola sampai ke Malambong Garut itu 2 hari 2 malam. jalan Itu perjalanan kaki. jalan kaki. Oh, jalan kaki. Pertama Aki jalan kaki. Oh iya. Itu pertama awal dia jalan kaki. Iya. Beliau jalan kaki. Nah, di Malambong itu berarti tetap pernah singgah di Malambong. Pertama Aki singgah di musola, Oh, di sholat musola. dulu. Waktu itu sekitar habis maghrib lah ya, di musola Malambong. Nah, di situ Aki itu mulai ada hati niat pingin naik ke daerah atas dari terminal Malambong itu, pingin tujuan ada ke bukit gitu. Oh, dari terminal Malambong. Iya, nggak tahu, pokoknya hati ini pingin jalan sampai ke atas ini. Ada apa? Ikutin gerak hati itu. Iya. Nah, di situ ada kejadian. Yang kejadiannya itu di luar nalar.
Ya. Ya mungkin Aki ini bisa diceritakan untuk keluar lah, boleh diceritakan ya. Ini pengalaman Aki waktu di daerah Malambong. Iya, iya. Gimana itu, Ki? Nah, pas di perjalanan, sebelum perjalanan emang ada tukang warung ngomong. Waktu itu emang Aki masih muda lah. Tukang warung ngomong, "Jang, mau kemana?" katanya. Iya, iya. Kata Aki, "Saya mau ke atas, Bu." "Tujuannya kemana?" "Pokoknya saya mau ke atas aja, Bu, nggak ada tujuan," gitu. Nah, tiba-tiba pas pertengahan Mau ke bukit itu. nah, dari kampung ke kampung itu kan jauh. Jadi bahasa Sundanya itu totoang lah ya. Totoang. Totoangnya Iya, itu iya, jauh dari kampung pertama sampai kampung kedua itu jauh. Nah, di tengah-tengah perjalanan di situ kan ada lampu terang itu Iya, kan. iya, iya. Lampu yang gede itu di jalan ya, itu. berarti di jalan. Nah, Aki pertama lagi jalan kaki, akhirnya ngelihat apa kalangkang. Ngelihat bayangan ada sesosok hewan dua. Bayangan itu. hewan itu ada dua di jalan itu. Jadi kelihatan Aki lagi berjalan ke depan, akhirnya kok ada sosok bayangan hewan dua. Aki belum lihat hewan apa di belakang Aki itu waktu itu. Kan cuma Aki udah mulai manusiawi ya, mulai gemeter. Kok tiba-tiba ada ini Ada dua hewan, sosok ada hewan. sosok hewan ini dua. Itu yang mengikuti Aki atau emang dia berjalan duluan, Ki? Di belakang Aki. Oh, di belakang. Itu, Oh, di belakang berarti. Aki hewan itu. Nah, lama kelamaan akhirnya Aki memberanikan diri melihat ke belakang. Berarti menengok. Aki, Menengok ya. akhirnya. Pas menengok, di belakang itu ternyata ada sesosok anjing. Ada dua anjing. Jadi kanan kiri dia itu. Aki di situ mikir, kalau mau perang sama anjing itu nggak berani karena anjingnya itu mungkin sebesar domba Garut lah ya. Berarti gede juga, Ki. Gede itu. Jadi anjingnya itu sebesar domba Garut yang gede lah itu. Aki juga kaget, kok ini sampai merinding nih kalau cerita ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau cerita waktu dulu kadang suka merinding gitu ya. Nah, pas lihat ke belakang akhirnya ada anjing dua. Akhirnya Aki untuk berantem gak berani, akhirnya Aki langsung duduk sampai ngobrolin dia. Kata Aki, "Kamu ini sebenarnya siapa dan mau apa mewujudkan diri sebagai anjing untuk mengikuti saya?" Akhirnya Aki tanya begitu. Akhirnya dia cuma mengungguk aja, nggak ngomong nggak apa si anjingnya itu, cuma begini aja. Berarti Aki berhenti, dia juga berhenti. Dia juga berhenti gitu. Yang Aki pikirkan ini siapa dan bener hewan anjing atau bukan, soalnya gede banget waktu itu kan. Iya, iya. Ya pokoknya sebesar ukuran domba Garut lah gitu. Nah pas itu lalu kata Aki begini, "Kalau kamu mau nganter saya silahkan ikut, tapi kalau kamu untuk ngelawan saya nggak berani melawan kamu." Ya akhirnya Aki dengan kalimat-kalimat yang dikasih guru, akhirnya Aki berjalan lagi tuh. Oh. Itu melanjutkan Terus perjalanan. si dua sosok anjing itu gimana? Ya akhirnya dia mengikuti. Tetap mengikuti. Kenapa Aki yakini? Karena kalangkangnya kelihatan itu, gitu. Karena kelihatan apa bayangan dia itu mengikuti Aki tuh kelihatan, itu. Ngeri juga, Ki ya. Nah di situ pokoknya pertama mulai ada kejadian, itu. Kejadian di luar nalar. Di luar nalar karena dia datangnya tiba-tiba, jadi nggak kedengeran dia lari ke Aki itu, tahu-taunya udah ada di belakang aja. Aki itu ngelihat bayangan pertama tahunya itu. Iya, oke Baraya, itu sedikit awal perjalanan mungkin mistis ya. Perjalanan mistis di luar nalar, Kirasa mau ke bukit, ternyata apa ya, nemu dua sosok anjing tersebut. Malahan anjing tersebut mengikuti. Mengikutinya itu sampai kemana, Ki? Nah, akhirnya Aki ketemu kampung kan ya. Kampung itu yang kedua dari bawah itu sampai ke kampung atas itu. Pertama masuk kampung itu ada pos ronda waktu itu. Nah akhirnya ada 4 orang. Akhirnya Aki ditanya waktu itu sampai jam 10 malam lah, nyampe ke pos ronda yang kampung di atas itu. Akhirnya ditanya, "Dek mau kemana? Tujuannya mau kemana ini?" Intinya diinterogasi Aki itu. Iya, iya, iya. Akhirnya Aki jawab, "Saya mau ke atas, Pak." Ke atas nggak ada kampung lagi. Ada juga di sana cuma rumah 1 atau 2 biji. Rumah orang tua, rumah apa? Pokoknya rumah orang yang udah tua banget, kakek-kakek ya. gitu ya. Tapi masih jauh katanya gitu perjalanannya. Akhirnya pas Aki beres ditanya sama orang yang ngeronda itu,
kata soalnya orang Ronda nanya, sama siapa kesininya katanya. Iya. Aki jawab, berdua sama anjing. Pas ngelihat ke belakang nggak ada. Akhirnya Gitu. sampai kaget itu yang tukang ronda itu. Ini ada ini ke sini, saya ngelihat dari jauh cuma sendiri. Kok berdua sama anjing katanya. Iya Pak, saya waktu ada di Jalan Totoang itu, saya dikawal sama anjing dua besar-besar Pak. Nggak tahu itu anjing beneran atau enggak. Iya, iya. Penting dia ngawal saya. Pas saya mau nunjukin ke belakang ternyata nggak ada anjingnya. Itu nggak tahu berarti itu anjing bukan sembarang anjing. Iya, Itu. iya, iya. Pokoknya mah itu anjing jadi-jadian atau apa kita Nggak tahu lah juga ya, Aki, gitu. soalnya Di luar dia nalar nggak bisa kita. ngomong. Mau Aki ajak ngobrol juga cuma unjuk-unjuk aja. Menggonggong Gitu. tidak. Menggonggong enggak Cuma itu. ngikutin doang. Ngikutin aja, tapi pas ketemu orang akhirnya dia ngilang. Gitu. Berarti Aki baru taunya sosok anjing tersebut itu menghilang karena ditanya di pos ronda itu. Nah, Oh, di pos iya, ronda iya. itu pas Aki ngomong jujur, saya berdua sama anjing dua. Akhirnya pas ngeliat ke belakang nggak ada anjingnya. Iya. Itu. Tapi Aki perjalanan tetap. Itu jam 10 malam kan Ki? Nah, Berarti tetap dilanjut itu intinya perjalanan. diinterogasi, ditanya KTP, cuma ada waktu itu surat anggota pesantren. Belum punya KTP. Akhirnya dikasihin, ya udah hati-hati aja deh, kesimpulannya gitu. Hati-hati aja deh kalau mau ke atas, soalnya kamu sendirian. Ya Pak, itu. Mungkin orang ngeronda takutnya Aki maling gitu. Iya, iya. Takut ada apa-apanya. Nah, Kita orang takut. yang nggak dikenal lah ya. Iya. Sama ya kampung situ. Nah, berarti Aki dilanjut itu jam 10 Dilanjut malam. perjalanan dari jam 10 malam itu dilanjut. Nah, pas di tengah-tengah kampung itu di perjalanan jalan gedenya, terus ketemu lagi lampunya, lampu apa? Lampu besar. Lampu besar, lampu Iya, jalanan lampu berarti. jalanan itu. Bayangan anjing dua itu ada lagi. Wah, ini aneh juga ini Baraya Sunda. Aneh juga nih. Dia ketemu lagi nih. Beliau ketemu lagi dua sosok anjing tersebut karena ada bayangan lagi. Wah, lanjut Ki, lanjut. Tapi Ki. dia mengaping di belakang ya, nggak di depan Aki, di belakang. Jadi Aki ngelihat pertamanya itu dari bayangannya. Iya, iya. Nah, pas ngelihat dari lampu itu dia ada bayangannya, akhirnya ada gang ke kanan tuh. Nah, Aki itu akhirnya kayak seolah-olah disuruh ke kanan, tapi dianya nggak ngomong. Yang satu langsung ke depan, nahan Iya. Aki. Yang belakang nahan juga di belakang. Nah, akhirnya Aki seolah-olah disuruh belok kanan, ada gang kecil. Itu. Iya. Berarti sosok anjing tersebut kayak ngarahin. Ya, Tuh, kayak masuk ngarahin. aja ke Jadi sini, masuk, dianya masuk. nggak ngomong, Iya, cuma iya. yang satunya ke depan ngalangin Aki. Oke, Itu. oke, Jadi oke. akhirnya Aki berpikir ada apa? Apa mungkin saya harus ke Harus kanan? belok. Gitu. Iya, iya. Ya akhirnya ke kanan saya masuk. Pertama masuk gang itu pertama ada rumah. Rumah kedua belah kanan ada musola, belah kirinya ada rumah kedua gitu Iya, kan iya. dari jalan raya itu. Iya, iya. Nah, akhirnya Aki pas depan musola itu yang satunya maju lagi ke depan Aki. Seolah-olah Aki ditahan di rumah yang kedua itu. Itu. Nah, akhirnya Aki bingung. Ya akhirnya manusiawi Aki waktu itu masih inilah Masih ya, muda lah ya. masih muda. Akhirnya ada sempat ketakutan juga. Ini siapa sebenarnya anjing ini gitu. Mau berantem sama anjing dua itu nggak berani. Ya Karena akhirnya anjingnya gede-gede. ya akhirnya Aki itu di pas di rumah kedua itu akhirnya Aki memberanikan diri mengetok pintu. Oh, gitu. Mengetok pintu rumah itu, jadi pingin masuk ke rumah itu pingin bertamu lah itu. Itu karena apa sih? Hati membawa ke sono. Iya, jadi Iya, iya. ya mungkin ya dorongannya dari rasa takut itu pertama itu. Akhirnya Aki ngetok pintu, akhirnya yang keluar nenek-nenek itu. Yang keluar yang membuka itu nenek-nenek, ada apa Dek? Ada apa ke sini? Dan tujuannya mau ke siapa? Enggak Nek, saya mau ikut berteduh kata Aki. Boleh enggak di rumah nenek terserah, mau ditaruh di dapur ke, mau di mana, penting saya di dalam rumah nenek gitu. Ya akhirnya nenek itu kasihan melihat Aki, akhirnya Aki dimasukkan. Nah, pas ditanya sama nenek, sama siapa kesininya kata nenek itu. Aki jawab, sama anjing. Kok tadi nenek ngelihat nggak ada anjing kok, cina itu. Akhirnya si nenek itu pun nggak melihat adanya anjing. Itu. Jadi Berarti cuma si anjing teh menghilang lagi. berarti. menghilang lagi. Cuma Oh, iya, pas iya. batas itu dia udah hilang, nggak ada lagi, nggak ketemu lagi anjingnya. Gitu. Berarti intinya Aki dikasih tempat berteduh lah ya. Nah, terus itu semalam atau beberapa malam tinggal di sono atau langsung berjalan lagi Ki? Nah di situ akhirnya ngobrol-ngobrol paginya karena malamnya mungkin kan harus istirahat lagi kan. Akhirnya udah kata nenek tuh
tidur aja di bangku ini di dalam rumah. Hmm. Akhirnya istirahat, paginya ditanya dari mana, itu mau ke siapa tujuan, ditanya sama nenek-nenek itu. Akhirnya ternyata rumah itu orang satu kampung sama Aki itu, Oh, yang disinggahin itu, oh, nenek-nenek satu itu kampung, berarti dari Kerawang. dari Kerawang itu. Iya. Soalnya nenek ini ngomong dia begini, saya juga punya menantu dari Kerawang katanya, tapi dia posisinya sekarang lagi kerja di Jakarta. Iya, Itu kata saya, Kerawangnya mana, ntar ngomong aja sama orangnya gitu kan. Iya, iya. Akhirnya si istrinya nelpon, ini ada orang Kerawang, nggak tahu Kerawang mana kata istrinya tuh. Iya, iya. Akhirnya nelpon sama suaminya, ternyata benar satu kampung itu. Aki nggak tahu dia orang sono, Berarti ini bahwa orang sekampung itu Tanpa sengaja. tanpa sengaja. Iya, Itu iya. sampai dia pun kaget, itu kok kamu bisa ceritanya ke rumah saya gimana, siapa yang ngasih tahu. Ternyata Aki juga nggak tahu itu, yang ada Aki diantar sama anjing itulah itu. Berarti Aki kenal apa ya? Kalau bahasa Sunda itu kan pancakaki ya. Iya. Kenalan lah gitu kita dari mana terus kalau nasab ini kamu anak siapa? Biasanya kan ditanya gitu. Iya, biasanya. begitu. Dari mana Karawangnya, dari kecamatan ini, dari mana kecamatan ininya, dari desa ini. Ternyata satu kampung Satu kampung. sama temen. Akhirnya temen pas Aki 2 hari di rumah nenek itu, temen pulang dari Jakarta. Mm-mm. Itu penasaran gimana ceritanya kok bisa nyampe kampung ke dia gitu, ke Garut. Iya, iya. Itu akhirnya Ditambah pulang. bikin penasaran, ditambah satu kampung terus nggak ada pemberitahuan Nah. gitu. Kita nyampe ke rumah yang ada di salah satu bukit, malahan satu kampung jadinya Satu ketemu. kampung akhirnya ketemu. Jadi Aki nggak tahu rumah itu dia rumah satu kampung sama Aki itu. Lanjut. Nah akhirnya cerita, akhirnya Aki ketemu sama teman satu kampung itu, dia pulang dari Jakarta ke Garut, ngobrol gimana ceritanya. Akhirnya Aki ceritakan yang seperti tadi yang Aki ceritakan. Iya, iya. Awal mulanya. Iya, itu. Sampai dia pun kaget. Itu kamu dari pesantren kok bisa begini ke begini? Gimana? Ada yang nyuruh apa gimana? Ya Aki jawab dengan sejujurnya, nggak ada itu. Pokoknya Aki ngikutin kata hati aja. Pingin jalan kaki ya jalan kaki aja. Gitu. Iya. Nah, akhirnya Aki 2 hari 3 hari 4 hari Aki di rumah kawan Aki itu. Berarti Aki 4 hari di rumah si nenek tersebut. Nenek tersebut. Ya, akhirnya Aki malu kan karena makan gratis terus. Akhirnya Dilanjut perjalanan berarti. Aki nyari pekerjaan gitu. Oh, jadi nyari pekerjaan dulu di sono atau Di daerah Malambong juga Malambong. itu. Oh iya. Akhirnya Aki dikenalkan sama yang satu kampung itu, sama Pak Haji yang punya bengkel las gitu. Yang mudah-mudahan Pak Haji masih umurnya panjang, Amin. berkah selalu, sehat selalu. Iya. Pokoknya intinya Pak Haji yang di Malambong, kalau Aki ngelihat video Aki ini, mohon maaf lahir batin ya kalau Aki nggak ngikutin apa yang diminta Pak Haji waktu Iya. itu. Pokoknya jazakallah khairan kasiro lah buat Pak Haji yang ada di Malambong itu. Iya. Terus berarti Aki dipertemukan sama Pak Haji tersebut, Iya. terus dapat kerjaan itu. Dapat kerja apa? kerja las listrik waktu itu. Oh, las berarti las. Iya. Jadi disuruh kerja sama Pak Haji, ya udah ikut kerja aja sama tukang di sini. Oke. Akhirnya Aki ngikut tuh, dikasih rumah juga sama Pak Haji, udah ini kamarnya buat kamu tidur gitu kan. Iya, iya. Kita jadi karyawannya Pak Haji. Jadi Itu karyawan Pak Haji. selama berapa ini nih Ki? Berapa hari, minggu atau mungkin tahun tinggal di sono di Pak Haji tersebut? Nah, simpelnya cerita itu Aki sampai 1 bulan. Oh, 1 Di situ. bulan. Berarti cuman 1 bulan. 1 kerja di bulan. Kenapa Aki keluar lagi? situ. Yaitu Oh, karena Aki keluar lagi sebulan. keluar lagi 1 bulan tuh, karena Aki bukan nggak betah di tempat itu. Jujur Pak Haji bukan nggak betah, Aki karena kabur itu. Iya, iya. Karena Aki dijodohin sama Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji. Iya, Waktu itu Pak Haji ngejodohin Aki sama anaknya. Ya mohon maaf kalau Aki nggak mau waktu itu, langsung nggak datang lagi. Mohon maaf kalau lihat Pak Haji video Aki ini ya. Iya. Ya maafin juga ya Pak Haji, mungkin bukan karena asbab dia keluar dari pekerjaannya, mungkin karena tadi ngomongnya dijodohin. Terus kenapa dia nggak mau dijodohin? Karena kan kayaknya sama kayak awal yang di pesantren. Iya itu. Oh. Aki tuh jujur takut yang namanya dijodohin tuh waktu itu takut. Termasuk di Garut juga takut ngedenger Pak Haji. Jadi anaknya udah keluar sekolah, akhirnya mau dijodohin sama Aki tuh. Waktu itu tuh. Ya Aki takut lagi, akhirnya kabur lagi dari Pak Haji Iya, gitu.
Ya, ini Sabaraya Sunda. Berarti ini perjalanan wilayah Malongbong Garut. Nah, setelah keluar dari bengkel Pak Haji tersebut, kemana lagi? Kaki Kirasa melangkah tuh. Nah, di situ kan ada ini ya, ada pertama Aki tahu tentang masalah pergoiban waktu itu. Oh iya, Itu. pergoiban, iya iya. Jadi Aki ini waktu di Pak Haji, sebelum Aki kabur seminggu lagi ke kabur, Aki ini kenal sama Ustadz di lokasi Oh, sono. ada kenalan. Iya, itu. Oke. Akhirnya si Ustadz itu nyuruh Aki main ke rumahnya, itu. Hmm. Intinya tertarik kata Ustadz itu, katanya saya melihat kamu deh tertarik. Udah main aja ke rumah saya. Akhirnya dibawa ke rumah si Ustadz itu yang ada di daerah Malambong itu. Tetangga lah, tetangga. Tetangga Pak Haji, Pak Haji. gitu. Karena Aki ketemu si Ustadz itu di musola waktu iya, itu iya. azan Aki ya. Iya. Akhirnya sampai si Ustadz itu kenalan, akhirnya sampai bawa ke rumahnya itu. Sampai seminggu tuh. Karena kan Aki kenalnya si Ustadz itu seminggu sebelum kabur. Gitu. Nah, waktu itu Aki pertama tahu masalah pergoiban namanya bulu perindu gitu kan. Bulu jin. Iya, Nah, iya, di si Ustadz itu Iya 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 iya. benar. pertama tahu pusaka-pusaka kayak gitu tuh, pertama banget gitu. Berarti awal mula Aki mengetahui tentang pusaka-pusaka. Iya, Awal itu mula, yang iya, namanya pusaka-pusaka semar mesem, iya. kulit kijang atau pemacan kayak gitu. Pokoknya disitulah pertama tahu pusaka-pusaka tuh. Gitu. Iya, setelah Aki tahu tentang pusaka-pusaka goib itu Ki, tanggapan Aki gimana nih? Tapi dulu Iya. jangan sekarang. Ini cerita kan dulu kita ya, belum bukan cerita belum sekarang. belum pengalaman kan? Iya. Itu. Intinya Aki itu tertarik lah gitu, masalah benda-benda kayak gitu. Karena kan belum mengenal, di pesantren belum mengenal. Iya. Pak diceritakan sama si ustadznya, ini tuh bulu perindu, ini tuh bulu jin, ini tuh semar mesem, Iya. ini tuh kulit kijang. Oh, pokoknya banyak lah itu bahan-bahan yang menurut orang lain pusaka gitu. Terus gimana tuh cerita di Ustadz selama seminggu itu Ki? Setelah Nah, tahu Aki barang-barang goib itu. 2 hari sebelum Aki meninggalkan si ustadz itu, ada tamu si ustadz dari Sukabumi, dari lokasi Sukabumi. Kata ustadznya ya, Iya. Aki nggak tahu itu tamu siapa dan Aki nggak kenal. Kata ustadz, ini ada tamu dari Sukabumi 2 orang. Dia pingin ke gunung katanya. Akhirnya saya suruh mimpin tawasul Oh, sama si jadi ustadz itu. Aki disuruh mimpin tawasul. Iya, katanya ntar kita malam kita ke gunung aja, kita nginep di gunung. Nggak tahu tujuan apanya emang nggak tahu, cuma Aki suruh ikut aja. Pokoknya yang mimpin tawasulnya kamu aja gitu. Gitu. Malahan Aki nggak tahu tujuannya apa, terus keperluannya apa si tamu tersebut. Pokoknya mah Aki mah mimpin tawasul aja. Ya, si Ustadz ngomongnya begitu. Iya, Jadi iya, nggak iya. nyeritain ini mau Tapi enggak. setelah Aki Gitu. tawasul tahu itu ada ritual apa atau tujuannya apa si tamu tersebut datang ke Pak Ustadz. Kalau ritualnya tahu, kan cuma Aki nggak mau nanya waktu itu. Kan cuma emang hatinya ke hati aja bertanya. Ini apa maksudnya, ada ini, ada ono gitu kan. Kan cuma ngeberani ke ustadznya bertanya. Karena Aki belum memahami maksudnya apa, kan cuma tugas Aki itu pimpin tawasul gitu akhirnya. Oke Baraya Sunda, mungkin penasaran Baraya Sunda. Itu tawasulnya di tempat pemakaman atau makom keramat atau gimana itu tawasulnya? Nah, di situ di gunung itu kan perjalanan dari rumah si Ustadz ke gunung itu 4 jam. 4 jam, berarti Itu. lumayan jauh. Jadi 4 orang ini perjalanan ke gunung. Tamu 2 orang, Aki sama Ustadz tuh. Jalan kaki? Jalan kaki 4 jam ke Jalan gunung. kaki 4 jam, coy. Iya. Nah, di situ itu lokasinya itu gubuk. Jadi bukan makam, soalnya Aki kan disorot-sorotin tuh. Ada makam nggak? Ternyata nggak ada. Gitu. Hanya sebuah gubuk. Semua gubuk ke saung. Waktu itu ada saung aja. Nah, Aki bertanya, "Tad, ini di mana mau tawasulnya?" "Di dalam saung," katanya. Itu. Nah, sebelum mau tawasul, Ustadz nyediain tuh ada kembang 7 rupa. Sajen gitulah. Iya. Berarti nyediain sajen-sajen. Ada kendi, di atasnya ada telur ayam Oh, gitu iya. kan. Media-media ritual lah ya. Iya, pokoknya ada kopi hitam, kopi manis, Manis, iya. manis, pahit Kopi gitu kan. pahit, kopi manis. Pokoknya sajen-sajen itu komplit lah ya. Komplit sajian itu. Kan cuma Aki nggak mau bertanya gitu, cuma Ati mah bertanya kan cuma nggak Ini mau buat diungkapkan. apa? Iya, gitu. Iya, iya. Pokoknya tadi itu Aki itu kata si Ustadz, pokoknya pimpin tawasul aja itu. Hmm. Nah, di situ pas
ketika membacakan la ilaha illallah, Wih, kalimat tauhid. iya, di situ ada kejadian. Nah, Kejadian ada. aneh. Wah, ada kejadian aneh pemirsa. Setelah Kirasa mengucapkan la ilaha illallah, ada kejadian yang mungkin Baraya Sunda semua ingin mengetahui. Apa kejadiannya, Ki? Kenapa menurut Aki kejadian aneh? Karena kan 4 orang itu semua di dalam saung. Semua ngikut tawasul. Nah, pas pembacaan kalimat la ilaha illallah, akhirnya ada suara geledek. Pokoknya dahsyat sampai orang Sukabumi itu tamunya si Ustadz itu sampai pegangan kaget. Aki pun jujur kaget karena suara geledeknya tiba-tiba, nggak hujan dulu, nggak apa gitu. Duar gitu kan. Sampai orang tamunya itu sampai pegangan ke Aki. Karena takut. Tapi karena kita fokus ke tawasul, lanjut aja tawasul gitu. Nah, itu kejadian aneh. Terus sampai 3 kali. Keduanya ada yang jatuh seolah-olah barang besar jatuh ke genteng saung itu. Tapi nggak ada apa-apa, cuma Berarti suaranya itu aja. Oh, berarti nggak ada retak atau Nggak ada apa, retak, nggak ada bolong, apa. nggak ada. Tapi si barang itu jatuh ke gentengnya keras banget itu. Waktu pembacaan kalimat tauhid atau la ilaha illallah itu. Iya. Nah, pokoknya ada kejadian aneh sampai 3 kali itu suara pertama suara geledek, Suara geledek. kedua suara Barang barang jatuh. jatuh, ketiga suara geledek lagi. Itu. Nggak tahu itu permainan apa atau gimana, pokoknya orang yang 4 itu di dalam saung semua. Itu. Nah, itu kejadian aneh yang pertama. Terus Ki lanjut, Ki. Nah, di situ kan ada piring tuh. Jadi di tempat sajian itu ada Iya, piring. iya. Piring itu ada kertas yang dilipat-lipat sama korek. Kertas dilipat di dalamnya korek dikasih Iya, di dalamnya korek, ada Berarti kertas dilipat-lipat. gulungan kertas berarti Gulungan ya? kertas gitu. Terus? Nah, pas beres tawasul, beres doa semuanya, intinya beres tawasul, akhirnya si Ustadz buka tuh apa korek yang ada kertasnya itu dibuka semua sama Ustadz. Ternyata ada yang nggak ngait. Jadi yang lainnya ngait. Yang satunya lolos tuh. Jadi Lepas, kalau berarti kayak iya, lepas. jadi posisi si kertasnya begini tuh. Iya, Harusnya iya. kan ngait semua. Iya. Hanya ada yang lolos. Satu. Nah, Aki perhatikan maksudnya ini apa gitu kan. Cuma Ustadz nggak ngomong, nggak diceritain apa, untuk apa enggak itu. Akhirnya dibuka sama si Ustadz. Pas dibuka tuh langsung si Ustadz kaget gitu. Alhamdulillah katanya gitu kan. Sampai Aki juga nggak tahu maksudnya apa alhamdulillah gitu. Sampai ngucap alhamdulillah. Iya, si Ustadz itu mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya keluar juga 4 angka katanya gitu. Iya, Nah, iya, Aki iya. belum tahu itu maksudnya apa, belum tahu gitu. Dengan cuma si Ustadz itu ngomong ke tamunya itu alhamdulillah keluar 4 angka katanya. Pokoknya ini insya Allah gol katanya gitu. Berarti Jadi berupa kayak gitu. inti dari ritual tersebut yaitu pencarian angka berarti Ya, pencarian angka menurut No. Aki kesimpulannya. Soalnya Ya. dianya ngomong ke si tamunya ini alhamdulillah keluar 4 angka katanya gitu. Iya, siap Ki. Terus setelah keluar angka selesai ritualnya atau masih tetap dilanjut? Nah, gitu? pulang gitu Oh, berarti karena mungkin sudah berhasil? udah dihasilin itu. Jadi mungkin Aki punya kesimpulannya, cuma tetap Aki nggak mau bertanya. Punya kesimpulan, oh berarti selama dari bawah ke atas ini tujuannya itu berarti mau nyari angka. Berarti- Itu Para sahabat Baraya Sunda berarti bukan untuk mencari berkah. bukan mencari berkah gitu ya. Aki Intinya mah ini jadi yang- pelajaran yang tahu bagi itu kita. suruh tawasul Iya. tuh ya intinya kirain mendekatkan Karena diri gitu kan. ketidaktahuan kita ya tujuannya Iya. apa-apanya ya. Itu pertama tahu angka itu di situ gitu. Ya akhirnya pulang tuh kan udah karena mungkin tujuannya itu angka. Udah Akhirnya dapet lah ya. kata ustadznya udah alhamdulillah kita dapat. Nah, tinggal dipasang aja katanya gitu kan. Nah, pas pulang akhirnya baru Aki bertanya di rumahnya si Ustadz karena tamunya juga langsung pulang. Itu alhamdulillah katanya itu tawasul nggak sia-sia katanya. Pertama kan ada kejadian, ada yang datang gitu kan. Dan kedua pun kebuka itu katanya apa namanya? Angkanya itu kebuka itu sampai 4 angka itu. Akhirnya Aki bertanya sama Ustadz itu. Maksudnya itu apa tad? Angka itu buat apa? Aki gak ngerti plat mobil apa buat apa? Karena kan plat mobil juga ada 4 angka angka. gitu kan. Nah, akhirnya diceritakan. Jadi pokoknya gini aja kata Ustadz.
ini tamu kan datangnya ke sini niatnya minta angka, ya kita ikutin aja tamu katanya gitu. Jadi ngikutin permintaan si tamu tersebut. Iya gitu. Emang yang Aki tahu di rumahnya Ustadz itu banyak pusaka-pusaka lah gitu. Kan cuma dianya sama orang kampung dipanggil Ustadz, bukan dukun gitu. Ya Aki ikutin aja Ustadz gitu. Iya. Terus setelah dapat 4 angka itu berarti si tamu pulang. Terus ada kabarnya gimana tuh? Nah, setelah dapat 4 angka itu. Kabarnya ini pas Aki mau kabur, besoknya kabur itu. Malamnya itu si tamu itu balik lagi. Oh, si tamu Gitu. yang ikut ritual itu. Iya. Emang jujur Aki waktu pertama itu dikasih 50.000 sama si 50.000. ustadznya. Iya. Habis tawasul nih buat ngerokok katanya. Katanya dikasih DP gope itu. Cuma ini buat kamu 50.000 aja. Dikasih DP gope. Nggak tahu DP apa. Nah pas si tamu datang lagi, orang 2 orang itu ngasih duit lagi ke si ustadznya itu. Tapi nggak tahu berapanya mah. Cuma ustadz ngasih lagi jujur ke saya 500.000. Itu kata saya kebenaran banget, saya mau kabur besoknya. Akhirnya si ustadz ngasih 500.000. Itu katanya Berarti, ini orang ini ngasih lagi. Intinya berarti angka tersebut dapat lah ya, dipasangin teh dapat. Mungkin begitu, mungkin. Karena kan ada pemberian hasil lah. Mungkin pemberian begitu. hasil. Ya nggak tahu pas waktu itu zaman 100.000-nya waktu plastik. Itu. Soalnya Aki ngelihat ngasihnya mangan cuma berapanya nominalnya nggak tahu. Ngan cuma Aki dikasih 5 lembar. 100.000 yang plastik waktu itu. Berarti lumayan gede dapatnya ya. 4 angka coy, 4 angka. Makanya tolong jangan Iya. dianggap kemana-mana ya pemikirannya. Ambil hikmahnya aja, ambil hikmahnya. Ini nyeritain riwayat Iya, aja iya. gitu kan. Perjalanan awal mengetahui hal-hal goib ya. Berawal dari rumah si ustadz tersebut karena mengetahui banyak pusaka. Terus sampai diikut sertakan ritual atau tawasul, walaupun Aki nggak tahu itu tujuannya buat apa-apa, nggak tahu, yang penting Iya. tawasul aja. Iya. Iya. Berarti setelah seminggu itu Aki kabur setelah dapat uang lah, itu dikasih uang. Ya, Besoknya atau gimana? Pas paginya kan Aki pamitan nih ceritanya ya. Habis sholat subuh bareng sama si Ustadz. Nah, kira-kira jam 6-an Aki pamitan ke rumahnya Ustadz. Kan rumahnya Ustadz itu kayak banyak pohon-pohonan gitu kan, pohon-pohonan besar itu. Nah, Aki itu sebelum Ustadz keluar dari rumah, Aki itu jalan-jalan dulu di depan rumah Ustadz tuh, lihat pohon-pohon besar. Lihat situasi. Iya, itu lokasi si Ustadz itu. Emang dia jauh dari rumah yang lain gitu, cuma sendiri aja mencil dia rumahnya tuh, si Ustadz tuh. Nah pas ngelihat ke bawah banyak ada kayak rumput gitu pada hidup. Iya. Yang Aki tahu itu Ustadz dulu ngomong jual bulu jin Bulu jin. atau bulu perindu. Bulu perindu. Itu. Iya benar. Nah ternyata itu tuh pas dijelasin sama si Ustadz, katanya nih saya jujur sama kamu, bahwa ini tuh jukut sebenarnya itu, Iya. rumput. Iya. Namanya bulu perindu, bulu jin kayak gitu tuh rumput. Berarti bohong itu. Bohong, nggak ada. Apalagi namanya itu dibotolin. Iya. Itu mah rekayasa dukun aja. Iya. Biar jadi mahal. Padahal cuma ngumutin aja di daerah Garut banyak. Iya. Gitu. Berarti intinya Baraya Sunda ini tentang edukasi mungkin ya. Kita jangan sampai dibodoh-bodohin sama orang-orang yang mengaku spiritual tinggi. Ya Iya. salah satunya itu tentang rumput tersebut. Iya, Ya bisa itu disebutkan namanya bulu jin kalau atau nggak bulu perindu. salah rumput yang kata dukun-dukun bulu perindu namanya rumput bujang. Iya, namanya pokoknya itu rumput rumput bujang. itu ya, bukan bulu jin. Jangan sampai Itu. tertipu. Iya. Oke, kira lanjut mungkin setelah perjalanan tadi mengetahui tentang bulu perindu ternyata hanya rumput biasa. Iya. Terus setelah itu gimana tuh? Oke. Nah akhirnya pamitan pulang mau kemana? Saya mau pulang kampung dulu gitu kan. Termasuk ke Pak Haji juga ngomongnya mau pulang kampung ke Kerawang. Kata Pak Haji, ya udah ntar bawa orang tua ke sini, insya Allah. Ternyata pada mau kabur gitu. Berarti Pak Haji itu kekeh, Iya, pengen ngejodohin. iya mau jodohin sama anaknya itu. Ya akhirnya Aki jalan kaki lagi, nggak mau pakai mobil. Jalan Gitu, kaki. jalan kaki lagi dari Malambong. Nah di situ putar-putar Bandung Iya. ke Ciamplas, Saguling, Batu Jajar, Padalarang.
Pokoknya sampai 17 yang disinggahi lokasi-lokasi itu. Setiap lokasi ada sejarah-sejarahnya nggak Ki? Atau hanya kita berjalan aja biasa, nggak ada yang apa ya, yang bikin kagum, ada cerita mistis itu di selama nyampe ke Bandung itu dari Garut Malangbong. Kalau yang masih berkesan itu di 17 yang disinggahi oleh Aki itu daerah Bandung. Waktu itu ada perlombaan di Beijing, Cina itu. Perlombaan Beijing Cina. Perlombaan sholawat itu. Iya, Nah, Aki iya. kan singgah di pesantren itu. Aki pertama azan, akhirnya diajak sama temen yang di pesantren itu tuh. Tapi bebas tuh pesantren itu, orang lain bisa masuk. Dalam arti santri kalong lah. Santri gitu. kalong. Ah. Iya, iya. Nah, yang berkesan tuh di situ. Jadi waktu itu ada perlombaan sholawat dari Indonesia mengirimkan 2 peserta. Jadi seluruh negara ada 2 peserta perwakilan. Perwakilan. Lokasinya di daerah Cina, Beijing. Itu kota Beijing. Berarti perwakilan tersebut kita berangkat atau hanya suara aja yang dikirim? Nah, berangkat dari pesantren itu termasuk mewakili Indonesia waktu Berarti itu. Aki intinya ikut kontes di pesantren tersebut. Kalau waktu itu Aki belum siap gitu. Karena emang pertama Aki bukan santri lama gitu ya. Santri baru, cuma Aki berkesannya itu ada sholawat yang khusus daerah Cina harus ada sholawat pokok gitu. Masih ingat Ki sholawatnya Ki? Sedikit Aki insya Allah masih ingat gitu. Coba Ki. Ini sholawat yang katanya buat mungkin kalau kita apa ya, kalau Quran kan tilawatil Quran atau apa. Bukan, ini mah sholawat kampung lah kalau ininya itu mah. dilombain lah ya. Iya. Dilombain. Sholawatnya seperti apa Ki? Soalnya kan ketika si peserta itu mengirimkan sholawat harus tahu buat orang setempatnya gitu. Di daerah Beijing. Jadi khusus bahasa Cina itu. Oh, jadi tapi tetap sholawatnya pakai bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, seolah-olah kayak nadoman. Aduh Gusti Abdi. Berarti kayak nadoman pemirsa, ya, bukan kayak sholawat, siran nadoman. kayak gitu. Ada kayak Gitu. siran. Khas daerah Khas disebutnya daerah. gitu. Beda cuman diganti bahasanya pakai bahasa Cina Beijing. Bahasa Cina Beijing gitu. Iya gitu. Nah, Aki yang inget ada sedikit nih. Mau dengarkan nggak permisa? Coba gitu, dengarkan kan? kita ini syiran versi Cina Beijing. Iya. Silakan Ki. Begini ya. Cing ai wateti Allah Yesu ai Wei po cheng sen Islam se ai ti chen xiang Islam se ai ti chen xiang Muhammad Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Nah, itu lagu daerah di Beijing. Itu emang bener bahasa Cina. Mungkin pemirsa kalau tahu artinya silakan komen nanti. Komen ya ini artinya nih gitu. Karena Aki juga nggak ada translate artinya nggak bahasa. tahu, coba ngikutin aja yang Ikutin. berangkat ke sono. Jadi Aki dengerin, Aki serap gitu ya. Iya. Seperti itu sholawat daerah di daerah Beijing gitu. Syiran Beijing mungkin mengagumi sosok baginda Rasulullah berarti ya. Iya, karena khusus orang Islam di sononya bahasa itu. Cina, bahasanya. Tapi alhamdulillah juara 3. Indonesia juara 3. Perwakilan dari seluruh negara itu dua perwakilan. Alhamdulillah di Bandung itu temen juara ketiga katanya. Alhamdulillah. Dunia. Indonesia Itu. nggak kurang kok orang-orang hebat. Gitu. Alhamdulillah. Indonesia Sholawat, azan, Korinya Kori. juga juara 1 terus. Iya. Alhamdulillah ya. Bedak Makanya hitam kuning banyak. anak-anak pesantren perjuangkan Indonesia. Nusantara, Indonesia, NKRI Iya. tetap nomor 1 dimanapun. Iya. Itu. Ya, anak-anak pesantren mudah-mudahan bisa mengharumi seluruh dunia ini pesantren Indonesia ya. Iya, Ya, amin, karena ya alhamdulillah Rabbal sekarang pesantren mulai dilirik oleh negara. Itu, makan jadi kepolisian aja dari anak pesantren udah Wih. dilirik itu. Mantap itu. Jadi anak-anak pesantren jangan takut gak bisa jadi polisi. Anak-anak pesantren jangan takut nggak dapat pekerjaan. Iya. Itu. Bravo para santri Nusantara. Intinya gitu. Ini perjalanan dari Garut ya Baraya Sunda sampai Bandung. Mungkin nanti perjalanannya pasti panjang kirasa. Karena 6 tahun loh, 6 tahun
perjalanan ini cuman Tasik, Garut sampai Bandung. Jadi Mungkin. iya, maaf Kang Ustadz, Iya, iya. 6 tahun itu di Tasik. Oh, 6 tahun Tasik. Nah, yang jalan kakinya itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. Itu, Iya, jadi 6 iya, tahunnya iya. khusus di Tasik Di ya. Tasik. Berarti berjalannya berpetualang itu berarti 3 tahun. 3 ya, Ki, ya? tahun, Berarti 3 muriling-muriling di Indonesia tahun. Ya, gitu. berarti masih lama, nanti part berapa? Iya, Nanti- kalau permisa mau mendengarkan insya Iya, Allah. nanti didengarkan ini cuman masih Jawa Barat nih. Mungkin nanti ada Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin dari pulau-pulau seberang sana gitu. Ini dicukupkan aja dulu Ki. Ya, mungkin- biar yang nonton itu penasaran. Ya mungkin ada pesan buat Aki, Ya, nanti dari pesan-pesannya Aki. aja. Karena itu waktu itu kan ceritanya masih berbau pesantren ya, Mau gitu. pesantren. Jadi pesan ke anak-anak santri yang masih berjuang di pesantren atau ke alumni-alumni di seluruh Indonesia, khususnya Albantani gitu ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Mohon bantuan subscribe-nya ya, kata Ujang Mustofi, subscribe gitu ya. Biar channel kita bisa bertahan. Bisa berkembang dan bisa Dan bertemu bisa lagi ke berkembang. pesantren-pesantren ya. Bisa. Aki bisa bersinggah ke pesantren-pesantren Iya, iya, yang iya. ada di seluruh Nusantara. Iya, iya. Itu. Pesan dari Aki gini Kang Ustad. Ya. Jadi harus paham tentang apa artinya santri. Jadi kalau santri ditanya sama masyarakat, apa sih artinya santri itu? Nggak bisa jawab, malu. Itu. Jadi harus bisa menjawab. Santri itu hurufnya sin, nun, ro, ta, ro. to sama ro. Jadi ada 4 ya. Huruf santri itu hurufnya ada 4. Pertama sin. Sin. Sinnya itu satrul aurat. Satrul aurat. Iya. Jadi yang namanya santri itu harus sering menutupi aurat baina surati warukbah. Itu. Iya, ternyata harus bisa menjaga tubuh Menjaga kita. auratnya gitu. Ya perempuan ya intinya segini ya. Iya, Kalau perempuan batasannya harus tahu. Iya, itu yang ciri-cirinya santri. Santri. Ya. Pertama ini Sin. satrul aurat. Satrul aurat. Nah, kedua, Yang kedua Ki. apa hurufnya? To. Nun. Oh, no, iya nun. Hurufnya nun. Natu toat. Nah, tu toat. Nah, Apa itu, Ki? Natu toat itu kalau kata pengurus umpamanya kamu harus gak boleh keluar dari pesantren, ikuti aturan pengurus. Itu kalau mau jadi orang sukses jadi santri. Iya, iya, iya. Gitu. Pokoknya taat ke peraturan pesantren. Pesantren. Itu. Terutama pada guru kita. Pada guru. Dan Iya. kedua kalau di kampung taat kepada guru yang waktu kita ngajarin di Ya, kampung. ustad kampung. Nah, Iya. termasuk kepada orang tua kita. Itu insya Allah disebut santri. Itu Yang ketiga, baru nun. Berarti Iya. yang ketiga to. Tri. Ta. Bukan to, berarti Iya. ta. Tanya itu tarkul ma'asi. Tarkul masih. Apa tuh, Ki? Tarkul ma'asi ini kalau benar ngaku santri nggak mau menjalankan maksiat. Yang disebut santri itu nggak mau menjalankan maksiat. Maksiat. Intinya mau taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Itu santri insya Allah berkah dan manfaat jadi orang sukses. Itu tarkul masih. Ya. Sekarang berarti huruf Ro. Ro-nya itu Terakhir nih. sering riyadoh dan ridho. Oh, riyadoh dan ridho. Ya, ketika kita sering riyadoh, tafakuran diri, merenung diri, mengenal diri, insya Allah kesonanya akan ridho ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu pesan-pesan dari Kirasa kalau ingin menjadi santri. Ternyata bukan tidak mudah, semuanya bisa dijalani kalau kita tahu ilmu-ilmunya ya Ki. Ya. Mungkin dari saya Kang Is dicukupkan sampai di sini. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi Ki atau gimana atau Ya, sementara ditutup dulu karena waktunya tidak memungkinkan ya. Itu. Memungkinkan ya, mau maghrib nih Baraya Sunda. Nanti kita sambung lagi dari Bandung. Ini kisi-kisi sedikit aja Ki. Ya. Dari Bandung perjalanannya kemana? Sedikit aja, sedikit. Dari Bandung mulai Aki tahu daerah Cilacap. Nah, di situ ada mistik juga. Berarti Cilacap masih Jawa Barat juga Ki ya. Masih Cuma perbatasan, ujung perbatasan berarti ya. Ujung timur. Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya. Ada cerita mistis berarti di sana. Di situ ada cerita Nah, mistis. pemirsa nanti kita part 3-nya membedah tentang perjalanan Kirasa di Cilacap karena ada cerita yang begitu wah, begitu hebat, begitu menggemparkan, yaitu tentang cerita
cerita mistisnya. Ya. Oke Ki, mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu Baraya Sunda. Nanti kita lanjut lagi part 3 perjalanan Kirasa sang petualang atau sang musyafir. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.